Mas Amran, Mbak Sarah, kalian pada baru pulang ya? Tadi ada orang yang lihat-lihat rumah. Dia berpesan nanti bakal datang lagi kemari. Jelas Bu Wati. Bu Wati, benarkah itu Bu? Ya sudah, nanti biar saya tunggu. Paling nanti juga mampir ke rumah ini kan, ucap Sarah. Benar Mbak, saya juga sudah bilang jika pemilik rumah ini menikah dengan tetangga depan. Jadi rumahnya kosong, ujar Bu Wati. Terima kasih banyak Bu atas informasinya. Semoga saja kali ini benar-benar jodoh dan cocok untuk mengontrak di sini, ucapku penuh harap. Ya, semoga saja begitu Mas. Asal sering-sering dibersihkan juga. Sayang sekali bukan, rumah mewah tapi dibiarkan terbengkalai, ucap Bu Wati lagi. Seketika raut wajah Sarah langsung berubah, jadi sedikit masam. Iya Bu, sebisa mungkin bakal kami bersihkan. Maklum saja Bu, pekerjaan kantor sedang menumpuk, jelas Sarah. Tentu saja dengan sedikit senyuman yang sedikit terpaksakan. Ya elah, Mbak Sarah ini kayak orang susah saja. Kan bisa sewa pembantu atau jasa bersih-bersih. Asal upahnya cocok, bakal banyak yang mau kok, ucap Bu Wati. Benar-benar kalau ngomong semaunya sendiri. Oh, soal itu Bu Wati nggak usah khawatir. Lagi pula saya sudah dapat pembantu kok. Dan pastinya pemandangan rumah saya nggak bakal mengganggu lagi, ucap Sarah. Tanpa mempedulikanku, Sarah langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Aduh, Mbak Sarah itu gimana sih? Nggak biasanya kayak gini, gerutu Bu Wati. Maaf ya Bu, jika kurang berkenan. Harap maklum, Sarah sedang capek banget dan kerjaan juga lagi menumpuk, ucapku beralibi. Semoga saja ini nggak bakal jadi buah bibir ibu-ibu kompleks ini. No problem Mas Amran. Ya sudah, saya pamit dulu. Selamat beristirahat Mas Amran, pungkas Bu Wati. Setelah beliau benar-benar berlalu, aku langsung masuk rumah. Ku dekati Sarah yang tengah termenung di sofa depan televisi. Sayang, kami ini kenapa sih? Tanyaku. Ku usap lembut pucuk kepala kekasih halalku ini. Ya enggak apa-apa sih, cuma kesal saja. Dia terlalu ikut campur, ucap Sarah dengan ketus. Sayang, orang tua memang kadang begitu. Kita yang lebih muda harus bisa sedikit mengontrol diri. Kalau dituruti, bisa-bisa jadi salah paham dan masalah panjang. Nasihatku pada Sarah. Iya, aku salah. Aku minta maaf sayang, lirih Sarah. Ia langsung meraih kedua tanganku. Kamu enggak salah sayang, cuma sedikit keliru selorohku. Langsung ku bawa ia ke dalam hangatnya dekapanku. Tok, tok. Sayang, ada tamu, bisik Sarah. Ia langsung melepas dekapanku. Tunggu bentar, biar aku yang buka, ucapku dengan senyum simpul. Aku langsung menuju pintu utama rumah ini. Iya, siapa? Tanyaku seraya membuka pintu. Betapa terkejutnya aku saat pintu terbuka lebar. Saya, ucap seorang pria yang mungkin saja masih seumuran denganku. Maaf, masnya ini siapa dan mau cari siapa ya? Tanyaku penuh selidik. Kenal saja enggak, malah ganggu orang lagi pulang kerja saja. Kenalin Mas, saya Wisnu. Apa benar pemilik rumah yang di depan itu tinggalnya di sini? Saya mau cari kontrakan, kali aja cocok. Jelas pria berkemeja putih itu. Oh, Mas Wisnu. Iya, benar pemilik rumah itu istri saya. Kalau gitu mari masuk, biar lebih enak kita ngobrolnya, ajakku padanya. Dan dengan sedikit mengangguk pelan, ia akhirnya mau mengikutiku masuk. Sayang, siapa? Tanya Sarah.
Rupanya ia baru saja turun dari ganti baju di atas. Sayang, masnya ini mau lihat rumah. Tolong kamu buatkan minum dulu ya, perintahku padanya. Oh iya mas, kenalin saya Sarah, istri dari Mas Amran. Saya tinggal sebentar dulu ya, pamit Sarah. Ia langsung berlalu begitu saja. Kasian banget ya, cewek secantik dia ditikung tetangga sendiri, gumam Wisnu. Meski samar, tapi aku masih bisa mendengar. Maaf, Mas Wisnu ini sudah berkeluarga juga ya? Cari rumah kontrakan gede amat, ucapku sekedar basa-basi. Sudah mas, sebenarnya saya ini pengantin baru. Maklum saja belum punya rumah. Jadi sementara cari kontrakan dulu saja, jelasnya padaku. Silakan tehnya diminum mas, tawar Sarah yang tiba-tiba sudah datang kembali membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Terima kasih mbak. Gimana kalau kita langsung lihat rumahnya saja? Tawar Wisnu. Ia menyesap teh hangat yang baru saja disajikan oleh Sarah. Boleh mas, kok istrinya enggak diajak sekalian? Biar tahu cocok enggaknya, ucapku. Bak menyindirnya karena ku perhatikan sedari tadi ia terus mencuri-curi pandang ke arah Sarah. Entah ini hanya perasaanku atau memang benar adanya. Saya kan rencananya mau buat surprise untuknya. Mumpung dia lagi ada tugas di luar kota, jelas Wisnu. Cuma rumah kontrakan saja, kenapa harus dibuat surprise sih? Kayak beli rumah saja. Oh seperti itu. Kalau begitu langsung dilihat saja rumahnya. Kali aja memang cocok mas, ujar Sarah. Kami bertiga lantas keluar menuju rumah Sarah. Alhamdulillah, masih lumayan bersih juga dan enggak berantakan tampilan dari luarnya. Bagian dalam semoga saja juga begitu. Beginilah mas rumah saya. Mari kita lihat bagian dalam, ujar Sarah. Ia langsung membukakan pintu pada calon penghuni baru rumah ini. Wah, lumayan luas juga. Mana bertingkat lagi. Sama ya luasnya dengan rumah yang kalian huni, ucap Wisnu mengomentari isi dalam rumah. Iya mas, dan jika jadi kontrak di sini sudah komplit sekalian sama isinya. Jadi enggak kosongan ya, terang Sarah. Karena jujur kami tak tahu lagi harus mindah barang-barang isi rumah ini kemana. Barang penting sebagian memang sudah aku pindah ke rumahku. Wah, lengkap sekali ternyata. Untuk harga bagaimana ya? Tanya Wisnu antusias. Entah masih samakah ekspresinya jika tahu harga yang kami tawarkan. Setahun 40 juta mas, karena fasilitas lengkap dan yang pasti rumah juga lumayan luas, terang Sarah. Hah? 40 juta mbak? Mas, memangnya enggak bisa kurang tawarnya padaku? Aduh, maaf ya mas, ini rumah milik Sarah. Jadi dia yang lebih berhak menentukan soal harga, ujarku kemudian. Kayaknya saja selangit, tapi tahu harga segitu udah keder aja tuh mata. Gimana mas, mau diambil atau tidak? Tanya Sarah memastikan. Boleh deh mbak, habisnya enggak ada rumah lain yang sebagus ini. Mana suasananya adem gini lagi, ucap Wisnu kemudian. Syukurlah ada tambahan pemasukan lagi buat Sarah. Jadi, Fik cocok ya mas sama rumah ini, ucapku memastikan. Iya mas Amran, soal transaksinya bagaimana ya? Boleh minta nomor telepon atau rekeningnya mbak? Tanyanya pada Sarah. Kenapa enggak menghargai aku banget sih sebagai suami Sarah? Soal itu langsung berurusan saja sama Mas Amran, termasuk soal pembayaran. Transfer ke rekening suami saya saja mas, jelas Sarah. Seketika membuatku membelalakan mata. Kenapa juga harus aku? Ini kan hak mutlak Sarah.
Tak seharusnya aku ikut campur. Baiklah mbak, boleh minta nomornya mas, tawar Wisnu. Ia menyerahkan layar pipinya. Mungkin maksudnya agar aku menulis nomor ponselku di sana. Boleh mas, dengan senang hati. Nomor rekening nanti saya kirim via chat ya, ucapku. Kuserahkan kembali benda pipinya setelah aku selesai menulis. Terima kasih banyak Mas Amran. Dan setelah saya transfer uang sewa nanti, rumah ini bakal segera saya tempati. Semoga saja saya betah tinggal di sini, ujar Wisnu. Pandangannya tetap sama, sesekali melirik ke arah Sarah. Semoga saja begitu, ucapku singkat. Baik, kalau gitu saya pamit dulu ya. Besok atau lusa setelah saya kirim uang, saya bakal langsung kemari mengambil kunci. Terima kasih Mas Amran. Mbak Sarah, maaf jika mengganggu waktu kalian, pungkas Wisnu. Setelah ia benar-benar pergi, kami berdua bergegas kembali ke rumahku. Ya, aku harus segera membersihkan diri dan tentu saja mengistirahatkan tubuh agar bisa kembali beraktivitas esok hari. Sayang, kamu mau makan lagi? Tawar Sarah saat keluar dari toilet. Enggaklah sayang, perutku masih kenyang. Kamu itu yang harus makan, jangan sampai telat. Obatnya juga harus kamu habisin, jangan bandel, pesanku padanya. Kan aku udah makan sayang, masa iya harus makan terus? Ntar aku jadi gendut, protes Sarah. Kalau kamu nggak mau makan nasi, aku siapin roti saja ya. Habis itu kamu harus minum obat, terus istirahat. Jangan bandel, apalagi protes, ucapku penuh penekanan. Tanpa menunggu persetujuannya, aku bergegas turun ke bawah. Ku ambil roti tawar dan ku oles dengan sedikit selai coklat kesukaannya. Untuk minumnya, juga aku buatkan secangkir teh hangat untuknya. Semua sudah siap dan kini tinggal ku bawa ke lantai atas, di mana Sarah berada. Tak lupa juga aku siapkan air putih untuk bekal minum obatnya. Ternyata jadi suami siaga itu enggak berat kok, apalagi jika dilakukan dengan senang hati. Sayang, yuk dimakan rotinya, jangan lupa habisin. Baru setelah itu minum obat, pintaku padanya. Yah, aku seperti anak kecil begini. Padahal aku bisa sendiri loh sayang, ucapnya lesu. Enggak apa-apa sayang, buruan makan, pungkasku kemudian. Meski sedikit lesu, perlahan tapi pasti roti itu tandas juga. Sedikit lega rasanya. Sepertinya aku harus lebih ekstra lagi untuk mengubah pola makan Sarah. Ia harus makan teratur dan jangan sampai telat makan lagi. Nih, semua sudah aku makan sayang, termasuk juga obatnya, ucapnya. Ia langsung keluar membawa nampan tadi. Ting! Tiba-tiba saja ada notifikasi M-bankingku. Rupanya Wisnu sudah mentransfer uang sewa rumah selama setahun. Meski aku agak kurang sreg dengannya, tapi aku tak ada pilihan lain. Malam, Mas Amran. Uang sewa rumah sudah saya transfer ya, dan mungkin besok bakal langsung saya tempati, pesan Wisnu padaku. Baik mas, uang sudah saya terima. Terima kasih banyak. Untuk kunci rumah bisa diambil besok ya mas, balasku kemudian. Centang 2 dan tak berselang lama langsung berubah jadi centang biru. Cukup lama aku menunggu, tapi tak ada balasan pesan darinya. Sayang, ayo kita istirahat, ucap Sarah mengejutkanku. Perasaan tadi baru saja turun, rupanya sudah kembali bersamaku. Ini Wisnu sudah transfer uangnya dan katanya besok bakal langsung ditempati, terangku pada Sarah. Wah, kok cepat banget sih? Perasaan kemarin-kemarin
Banyak yang lihat, tapi perlu waktu buat memastikan, ucap Sarah. Mungkin sudah cocok kali. Yang penting kan sudah dibayar. Terus itu kenapa harus dikirim ke rekeningku? Kan kamu juga punya sendiri. Tanyaku sedikit heran. Ya nggak kenapa-kenapa sih sayang. Kan transaksinya bareng cowok. Akan lebih baik jika sama kamu aja. Aku takut ada celah hingga masa lalu itu terulang kembali, jelas Sarah. Rupanya trauma pengkhianatan dulu belum sepenuhnya bisa ia lupakan. Kamu belum bisa melupakan kejadian waktu itu ya. Kita harus bangkit dan kubur dalam-dalam kisah kelam itu, pintaku pada Sarah. Sebenarnya aku juga belum bisa lupa. Tapi masa iya aku harus jujur pada Sarah? Move on sih sudah, tapi buat jaga-jaga saja. Jangan sampai ada celah, karena selingkuh itu bukan hanya ada niatan pelaku, tapi kesempatan juga bisa jadi faktor utama, terang Sarah padaku. Iya, istriku yang paling setia dan baik hati. Sekarang kamu tidur, istirahat yang cukup untuk amunisi besok pagi, pintaku pada Sarah. Ya sudah, kamu juga istirahat. Ingat, besok nggak usah beli sarapan di luar. Aku bakal masak spesial buatmu, dan yang pastinya lebih sehat daripada beli di luar, ucap Sarah. Iya. Selamat malam sayangku, pungkasku. Ku kecup hangat pucuk kepala kekasih halalku, dan dia membalasku dengan senyuman hangat. Lebih baik aku juga tidur. Tak sabar rasanya menunggu esok hari. Sebenarnya seperti apa istri dari Wisnu itu bisa dengan mudahnya mempercayakan segala sesuatu dengan pria. Memikirkan semua itu hingga tanpa aku sadari bisa mengantarkanku ke alam mimpi. Pagi harinya aku dibangunkan dengan usapan lembut tangan Sarah. Ia sudah bersiap dengan mukena yang dikenakannya. Bergegas aku bangkit untuk mengambil air wudhu. Kutunaikan kewajiban 2 rakaat dengan Sarah sebagai imamku. Selesai sholat, Sarah langsung bangkit menuju dapur. Sayang, kamu masak apa sih? Aromanya wangi dan sedap banget, ucapku saat menyusul Sarah ke dapur. Ini aku buat ayam bakar spesial buatmu. Kali ini no minyak ya. Minyak lagi mahal, keluh Sarah. Kan kalau habis tinggal beli, apa susahnya sih? Protesku keras. Tok tok. Sayang, siapa orang bertamu sepagi ini? Kamu yang bukain ya. Aku gantian mau siap-siap berangkat, pinta Sarah. Tanpa menunggu persetujuanku, ia sudah kabur duluan. Hade, siapa ya? Tanyaku seraya membuka pintu. Pagi, Mas Amran. Saya mau mengambil kunci rumah, sapa Wisnu. Sepagi ini, kayak nggak ada waktu lain saja. Oh, kunci, baiklah. Tunggu sebentar ya Mas, pintaku. Secepat kilat ku ambil kunci rumah yang masih tergeletak di atas nakas. Ini Mas, kok pagi-pagi banget, ucapku asal. Iya Mas, soalnya istri saya sudah menunggu di sana, terangnya. Dan benar saja, seorang wanita yang mungkin usianya jauh di atas Wisnu tersenyum tak jauh dariku. Oh begitu, semoga saja betah tinggal di sini, ujarku kemudian. Saya harap sih juga begitu Mas. Ya sudah, kami pamit dulu ya, pungkas Wisnu. Buru-buru ia berlalu dari hadapanku. Wah, rumahmu bagus banget Beb, aku suka, ucap cewek itu. Meski samar, tapi aku masih bisa mendengarnya. Iya dong, ini spesial aku beli buatmu, terang Wisnu dengan gaya sombongnya. Kok beli sih? Sepertinya ada yang sedikit tidak beres di sini. Bersambung.